Oke, pertanyaan dari Pak Putra, apa tadi ada news ya untuk pair yang belakangnya JPY. Barusan ada news hampir semua pair ada spike-nya. Jadi salah satu ada pengaruh news ya. Jadi setiap hari itu ada namanya jadwal agenda news. News ini adalah news mikro ya. Jadi lebih ke eh, satu negara tersebut. Misalnya ini untuk di Jepang, yaitu seperti ini tadi pagi hampir jam 7 pagi, foreign bond investment. Lalu setelah ini ada lagi untuk nanti malam setengah 9 malam di Amerika Serikat, yaitu continue jobless claim. Sama juga ini inisial jobless claim. Jadi ke jumlah pengangguran di Amerika Serikat. Jadi ini adalah salah satu agenda dari News Mikro. Seperti ini nanti besok tanggal 10 di hampir jam 7 pagi. Ini ada PPI dan juga FOM ini adalah month of a month. Jadi setiap bulannya ada. Ini bulan sebelumnya dengan bulan bulan 2 ini. Jadi pengaruhnya dengan news seperti ini ke pasar apa? Yaitu ada satu pastinya adanya sentimen positif ataupun sentimen negatif di dalam market. Contohnya, kalau misalnya tadi yang barusan tadi pagi di Jepang Yen ya, Jepang Yen di jam 12 ya, di jam 12. Kenapa pergerakannya di sesi Asia belum signifikan? Karena hanya pergerakan market itu saat news itu lirisnya di, sebentar, saya cari dulu vertical line. Mana ini vertical line? Oke, di sini. Jadi di sesi Asia biasanya pelambatan, jadi pas jam 12 siang ini udah masuk ke sesi Eropa ya atau Frankfurt ya. Jadinya ada news biasanya akan ada seperti ini. Yang saya kotakin ini ada spike ke atas dan juga spike ke bawah. Jadi biasanya ini netral. Ini kesannya netral karena bodinya kecil, wick-nya mengarah ke atas, wick-nya mengarah juga ke bawah. Jadi ini dari segi perspektif dari analisa teknikal ya. Jadi lebih ke teknikal. Tetapi kalau dari segi case dari segi apa namanya? Dari segi fundamental, jadi ada cara khusus untuk pembahasan untuk menganalisa data-data secara fundamental ini lagi. Jadi saya pribadi, saya tidak begitu mengetahui dan juga saya basicnya ke analisa teknikal. Jadi saya tidak begitu mengetahui tentang data-data secara fundamental. Jadi yang saya tahu pastinya bakal ada seperti ini, spike ke atas ataupun spike ke bawah. Ini adalah salah satu efek dari terjadi saat adanya news mikro yang dimunculkan. Tetapi kalau dari time frame H4 tidak akan berpengaruh. Biasanya tidak akan berpengaruh. Biasanya di H4 ke bawah. Contohnya di H1 ini nampak jelas banget. Lalu kalau nggak salah ada yang tanya lagi fitur alert ya. Saya set alert untuk USD Jepang Yen. Contohnya di sini saya set alert di mana ini harga 128.700 sekitaran begitu. Kalau nggak salah dari Pak Sandi ada tanya cara menggunakan alertnya gimana. Lalu contohnya ini karena saya pakainya akun TradingView-nya Pro, jadi seperti ini. Contohnya ini barusan jam 3 lewat 1 menit ada alert di AUD USD. Jadi AUD USD crossing di harga sekian. Jadi ini adalah alert dari fitur dari TradingView. Jadi saya buka lagi di TradingView AUD USD. Kebetulan saya semalam ada sell AUD USD. Kenapa saya set alert di sini? Karena saya tunggu dia kembali ke zona di sini. Ini adalah zona supply sebelumnya yang ini adalah zona demand sebelumnya yang kemungkinan akan menjadi zona supply. Jadi saya nanti cari lagi di low time frame. Ya satu saya tinggal tunggu close candle H1-nya gimana. Ini 1-2 jam lagi kalaupun nanti valid week rejection seperti ini, saya nanti akan tambah posisi. Karena saya awal buka di sini masih pakai risk yang 0,5%. Jadi kemungkinan saya nanti kalau ada valid week rejection seperti ini, saya akan menambah lagi
satu posisi dengan resiko 0,5%. Jadi itu adalah sekilas tentang fitur dari alert dari alert dari TradingView. Lalu cara penggunanya seperti ini, contohnya misalnya saya bukain di pair yang lain yang saya belum buat. Contohnya di CAD JPY ini ada zona demand ya, contohnya ini zona demand. Jadi ini impulse lagi mau koreksi fill imbalance di sini, saya tinggal set alert contohnya, tinggal klik aja di tanda logo plus ini, tinggal diklik add alert di sini, lalu bisa di setting, misalnya saya mau buat harganya 96.250 di sini, jadi harganya nanti turun masuk ke area sini ataupun melewati alert yang ini, maka di handphone saya atau di TradingView yang dari sini di tablet ada notifikasi seperti tadi. Jadi saya bisa tunggu valid konfirmasi secara price action untuk mengambil posisi buy. Jadi ini sangat berguna untuk namanya part-time trader ya. Jadi tidak perlu menunggu sampai memonitor setiap saat. Jadi tinggal set alert, tunggu aja. Kayak gitu, lebihnya. Saya sapa dulu, ada Pak Amir, ada Pak Jo, sama juga Pak Julius. Untuk Pak Putra, gimana tadi tentang news yang Jepang Yen? Cukup jelas penjelasan saya tentang news mikro, jadi pengaruhnya ke market itu kurang lebih seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi biasanya kalau memang ada namanya spike ke atas dan juga spike ke bawah. Gimana Pak Putra? Silakan diambil. Oh iya Pak, ngerti Pak. Iya. Tadi kirain ada news yang besar kok sampai begitu. Soalnya di kalender anu kan yang low itu saya nggak bikin notif. Jadi Oh, tiba-tiba kok ada stop loss saya kena 3 posisi gitu. oh. Kalau saya ini dilihat dari ini situs Daily FX ini medium, medium. Tingkat kepentingannya medium, Pak. Foreign bond investment. Kalau Pak Putra lihatnya dari situs mana? Forex Factory ya, Pak ya? Tadi ya di Forex Factory Oke. Ya. Mungkin datanya ada perbedaan ini. Kenapa saya nggak menggunakan sama Forex ini Factory? Karena kalau dari Daily FX tidak perlu pakai VPS, langsung aja. Ini nggak diblokir sama pemerintah, jadi tinggal dipakai aja. Jadi data-datanya hampir sama sih biasanya. Jadi Pak Putra kena stop loss ya. Misalnya ini ambil buy atau sell, ya ini kena stop loss ke atas ataupun ke bawah. Iya. Untuk USD Jepang Yen saya ada bahas ya nih. Kebetulan sama teman. Untuk USD Jepang Yen ada dua perspektif. Dari daily perspektifnya ambil peluang buy. Karena di sini masuk ke demand, zona demand ya. Lalu di sini ada imbalance di H4, saya tunggu harga kembali lagi ke 128.700 untuk cari peluang buy. Tetapi kalau dari perspektif di H4 malah berbeda. Di perspektif dari H4 malah lagi tren penurunan. Makanya saya ada dua kemungkinan. Harga saat ini lagi di tengah-tengah. Harga saat ini lagi pertengahan. Di pertengahan sini. Jadi saya belum bisa ambil sell ataupun ambil buy. Kayak gitu. Jadi nanti di sini untuk buy, nanti ke sini saya mau sell. Di sini ada zona supply. Kayak gitu. Jadi saya buat aja alertnya yang terdekat kemana harga sekarang di sini, makanya saya set alertnya di sini aja. Alertnya di sini. Jadi kalau saya trading view pro pun, kalau mau set alertnya dua di satu pair yang sama, tidak bisa. Contohnya seperti ini, saya mau set alert seperti ini, biasanya akan ada error. Untuk sebentar ya. Pernah saya coba, biasanya error. Oh ini bisa. Ya udah, saya buat gini aja. Jadi nanti harga mana duluan ke zona mana, saya tinggal cari buy ataupun sell kayak gitu. Kalau major pair yang lain,
saya lihatnya dari 1-2 hari ini memang pada sideways ya. AUD USD saya sell karena dia nge-breakout, balik ke sini saya sell. Kalau nggak salah Pak Amir ada tanyain tentang GBP Kanada ya. Kebetulan GBP Kanada saya agak share di channel. Ini hanya untuk untuk saya pribadi. GBP Kanada kenapa saya nge-buy? Dari daily aja dulu lihat. Ini lagi tren kenaikan, dia balik ke zona sini demand ya, demand. Lalu saya masuk di time frame H4, di zona demand tersebut ada tanda-tanda fake out yang ini. Ada tanda-tanda fake out yang saya lingkari. Nah, di sini lalu ini ada valid price action-nya, kembali ke sini saya masuknya di time frame H1, di time frame H1 masuk ke di sini ada zona demand yang baru terbentuk. Lalu dia kembali sideways di sini, saya entry buy saat semalam di sesi London. Di sesi London jam tanggal 8 jam 3-an, jam 1-an saya nge-buy. Makanya stop loss saya buat di bawah zona demand di sini. Lalu TP-nya yaitu 1. TP-nya saya ambil counter trend, saya ambil fill imbalance di sini. Saya udah close parsial semalam di jam 10 malam ya. Saya close, sisanya kena TP. Kayak gitu aja. Kenapa saya kadangkala TP saya nggak begitu jauh karena saya tahu secara time frame H1 ini masih tren penurunan ya. Masih tren penurunan. Kayak gitu. Jadi ini saya memang sisa 0,01, saya TP-nya open karena masih ada kemungkinan imbalance di sini mau diisi. Sana ini lagi ketahan zona supply di sini. Jadi saya biarin aja. Kayak gitu. Nih, kalau nggak salah saya sama temen di GBP Kanada, ya ini. Di jam 2.22, setengah 3. Ini saya nge-buy dengan stop loss di bawah situ, targetnya yaitu fill imbalance. Lalu di jam 8 malam, saya perhatiin udah nge-breakout. Ini nge-breakout garis merah ini, high sebelumnya, high minor. Jadi saya close parsial, saya TP. Sisanya ini jam 10 ya, di jam 9-an, jam 10 dekat ke high sebelumnya lagi, mau close silakan. Semuanya kena TP. Lalu kena TP di sini. Selamat bergabung Pak Yasin. Silakan teman-teman mau bertanya, silakan diambil. Siap Pak Erik. Ya Pak, ya. Lagi di Karimun sekarang, Pak Yasin. Iya Pak, masih di Karimun nih. Karimun ya. Ya. Iya Pak. Kapan lagi ke Medan Pak? Wah belum tahu, lama mungkin Pak. Oke, ya. Nanti kalau ada main-main lagi ke Medan kabarin Pak. Siap Pak. Ya. Oke, Pak Yasin mau tanya? Silakan. Kalau nggak ada, SAU gimana kok? SAU USD, pertanyaan dari Pak Julius. SAU USD masih sesuai setup dari awal. Saya carinya sell, saat ini lagi sideways ya. Lagi sideways mengarah ke atas. Jadi gerakannya lagi mau fill imbalance di sini, lebih ke koreksi, nanti saya tinggal sell di area sekitaran harga 19110. Jadi saya udah set alert. Ini udah hari Kamis ya. Kamis, kalau misalnya Kamis cuma pergerakannya masih di sini-sini, saya biarin untuk dimonitor di minggu akan datang. Karena di time frame H4 memang di sini masih ada kenaikan, tetapi saya lihat setelah pas saat di Rabu atau Kamis yang lalu, minggu lalu, ini news
OMC, membuat pergerakan sentimen pasarnya untuk USD menguat positif, maka membuat USD-nya menguat, otomatis ini apa namanya, harga emasnya turun ya. Lalu saat NVP juga sama, ini hari Jumat juga sama. Jadi saat ini lagi banyak imbalance ya di sini. Ini ada base-nya supply, di sini juga ada supply. Saat ini saya lagi tunggu benar-benar koreksi ke atas dulu, mengetes atau juga mengisi imbalance di sini, baru saya ambil sell. Kalaupun mau nge-buy, ini hanya terbatas ya. Kebetulan saya kemarin ada nge-buy di sini ya. Ya, di sini saya ada nge-buy, saya close partial di sini, sisanya saya kena BFP, jadi kurang maksimal. Jadi saya tinggalin aja, nggak saya ada open posisi apa-apa untuk goal saat ini. Jadi saya masih wait and see untuk menunggu harga masuk ke zona di sini, supply yang di harga 1910, Pak. Ini adalah zona yang terdekat. Kalau yang paling jauh itu yaitu di sini 1950, Pak. Kayak gitu, Pak. Ini untuk perspektif dari goal ya, untuk seminggu akan datang juga. Ini kemungkinan hari ini udah hari Kamis, lalu close candle weekly-nya lumayan bagus ya, valid practice-nya saat ini lagi naik untuk fill imbalance di daily tersebut, Pak. Jadi saya masih wait and see untuk goal. Gimana, Pak? Bakal pecah sideway-nya berarti, Pak. Kalau dilihat Ada saat ini posisi. memang masih sideways, Pak. Masih sideways mengarah naik nih. Mengarah naik berarti koreksi mau fill imbalance di sini, Pak. Udah fill, nanti tinggal cari peluang sell aja di sini ataupun di sini. Tergantung nanti mana yang validnya. Itu dia, Pak. Selamat bergabung, Pak Andi. Jadi untuk yang intraday ini bagus banget ya. Untuk intraday scalpingan sebenarnya waktu yang saat ini yang waktu yang tepat ya untuk scalpingan. Semalam saya ada perhatiin juga sama harga saat ini di tengah-tengah, jangan buy dulu, nanti di atas ini untuk sell, targetnya 50%, cukup 50%. Kenapa 50%? Karena biasanya market itu sideways, biasanya harga itu akan ke 50% ini, yaitu di harga 1874 atau 1875. Jadi tinggal cari peluang sell di area resistan di sini, TP-nya 50% sini, stop loss-nya disesuaikan, kurang lebih seperti ini. Untuk sama nanti harga udah ke bawah di sini, tinggal cari peluang buy, stop loss-nya disesuaikan, TP-nya juga sama 50%. Jadi kalau dihitung-hitung di sini udah berapa kali ya? 1, 2. Ini 2 kali sell lumayan, di sini 1, 2 kali buy, 2 kali sell. Jadi untuk scalpingan ini waktu yang sangat tepat. Gitu. Jadi udah bisa buy sell beberapa kali dengan ada tetap ada batasan resikonya maupun sell ataupun maupun buy. Pak Julius ada posisi di goal sama Pak Amir? Belum, Pak, belum. Belum ada ya, masih wait and see berarti. Kalau Pak Amir sendiri gimana? Saya sudah close, Pak. Close ya? Takut jangan sampai. Iya, saya buy tadi. Oh, barusan tadi buy ya, Pak ya? Iya, Lumayan, saya buy Pak. tadi. Ya, lumayan. Alhamdulillah. Ya. Ada pembeli Ya. nasi bungkus. Pergerakan goal itu kalaupun range-nya sideways pun lumayan. Dari Iya. bawah, dari atas ke tengah ini ada sekitaran 140 pips. Jadi dengan Iya, stop loss sekitaran 20-30 pips masih oke. Masih ini. Masih masuk dalam risk to reward ratio. Dengan stop loss 20-30 pips, TP-nya sekitaran 100-an pips. Ini masih bisa dapat. Iya. Iya. Tadi saya buy di 1876. 1876. Oke. Iya. Di sini. Oh, berarti Pak Amir pakainya sistem breakdown ya? Breakdown langsung buy ya? Iya, benar. Ada tadi. Iya. Ada gambar itu. Sistem breakout ya. Iya.
1876 di sini. Ya, Breakout 1876. target ke sini aja udah gitu. Oh, oke. Tapi sedikit mas, Iya, ambil sedikit aja. Yang penting ada dalam pendek. sehari lah. Ya, jadi break atas buy, break bawah sell kayak gitu aja, benar. Iya, Jadi ya, ini ini break bawah mengantisipasi sell. mengantisipasi 61 80% ini Pak. Siapa tahu nyentuh ke Iya, sana ya. lumayan itu, Pak. Udah Iya, beberapa hari nih dari hari Sabtu ya, Senin ya, udah 3 hari 4 hari nih. Ya iya udah. hari Senin, hari Senin. Ya. Karena market itu biasanya setelah ada news, biasanya memang ada saatnya jeda ya. Jedanya lebih ke istirahat. Jadi saat news FOMC ini terjadi, lalu dinyusul dengan newsnya NVP, biasanya ada jeda. Nah, jeda ini mau fill imbalance di sini, kayak gitu. Iya, saya menggunakan ambil keuntungan dari biasa aja Pak. Iya, benar. Ya Oke, gitulah. boleh, boleh. Di sana sekarang berarti jamnya jam Wita ya? Untuk Indonesia Timur ya, Pak ya? Sekarang ya timur Pak. Sekarang jam Timur. 4 ini, jam 4 20. lewat 15. Oh, 15 ya. Iya, WT ya, 15. Wita. Waktu Indonesia Tengah ya masih ya. Iya. Timur. Timur ya. Selisih Iya, dengan WIB 2 jam. iya. Oke, iya. Udah jam 5-an berarti. Iya. Iya. Itu kok, saya lihat OP-nya OP-nya itu kadang di bawah sekali, terus kalau dia sell QR gitu biasa dari pucuk sekali. Itu gimana kok? Kalau yang di gold ini aja saya ambilnya patokannya yaitu satu dari support resistan. Ini kan ada support resistan. Ya, Ini support resistan. Saya tunggunya ya, valid. Tunggu validnya ini satu kali saya belum dapat. Yang ketiga ini saya dapatnya yaitu semalam. Semalam iya, itu saya dapatnya ini kan ini Pak. Jadi waktu itu memang marketnya lagi sideways. Di sini kan nampak jelas ini ada resistan ya. Di sini ada resistan kecil. Dia ya, balik. Ini reject ya. Di sini reject naik kembali di sini balik lagi di sini. Di sini kan terbentuk ada ya. zona demand yang baru di sini. Zona demand yang baru masuk. Nanti Saya ya. kasih warna perbedaan warna ya. Ini support resistan, ini demand ya. Lalu balik ke Iya. sini tinggal saya ngebuy aja. Tinggal saya ngebuy di sini. Saya masuknya bukan di time frame H1, masuknya di Oh, time frame M15. Di M15 di 15. sini ya, M15 supaya apa Terus, stop lossnya kecil kayak gitu, Pak. gitu. Terus konfirmasinya kok Konfirmasinya di sini, Pak. Di sini. Di sini. Ya. Ini kan masuk tadi zona ya demand tadi. menggunakan candle kah atau apa gimana Pak? Kok? Candle, Pak. Candle. Iya. Oh, Saya candle. di sini kan balik dia sini, saya buy, stop lossnya di sini, ini TP1 Ya. saya, sisanya biarin kayak gitu. Oh, ya. Ini kena BOP nih, kena BOP nih. Tadi Iya. malam, tengah malam ini jam 2-an. Ini kan Tidak naik, enak ya kalau kena BP-nya. Baru kena naik lagi. BOP. Naik lagi. Iya, ini naik lagi. Gak apa-apa namanya market sideways kan, iya. Iya. Jadi candle Oke kok, konfirmasi. itu aja kok. Gimana, Pak? Itu aja kok. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Iya. Silakan, yang lain mau bertanya, silakan. Oke, kalau nggak ada lagi, ini udah sekitaran hampir 20-an menit. Oke, kalau nggak ada lagi, mau bertanya, boleh nanti chat di channel Telegram. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya, udah luangkan waktunya. Selamat sore. Sore, Pak. Oke Makasih. kok. Terima kasih Bang.